Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Video presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Dinamika Daerah Penangkapan Ikan dengan dosen pengampu Ibu Ririn Irnawati SPI MSI. Sebelumnya kami dari program studi ilmu perikanan semester 5 dengan konsentrasi teknologi dan manajemen perikanan tangkap Untirta. Kami di sini akan membahas tentang faktor bioekoceanografi. Nah, sebelum masuk ke topik utama, rasanya kurang lengkap nih kalau kita belum kenalan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naufal Sultan Zaki, saya sendiri Eni Joan Tama, Saskia, Nadia Cornelia Agatha, dan Zaki Adrian Perwana. Nah, sekarang setelah kita kenalan, yuk kita lanjut bahas materi kami tentang faktor bioekoceanografi dalam dinamika daerah penangkapan ikan. Secara sederhana, bioekoceanografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor biologis, ekologi, dan oceanografi di laut yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme laut, khususnya ikan. Dalam konteks ini, istilah bio merujuk pada makhluk hidup laut seperti ikan dan plankton. Selanjutnya, eko berkaitan dengan interaksi antara organisme serta lingkungannya. Nah, sedangkan oceanografi ini mencakup kondisi fisik, kimia, dan dinamis lautan. Nah, perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat menggeser distribusi, kelimpahan, serta keberadaan spesies ikan komersial dengan pola yang berbeda tergantung pada karakteristik habitatnya. Faktor bioekoceanografi membentuk kondisi lingkungan perairan yang dapat menentukan. Yang pertama itu spatial distribution atau dinamika ikan berada. Kemudian ada temporal dynamic, kapan ikan muncul. Kemudian ada abundance atau desinti, itu seberapa banyak ikan tersedia. Selanjutnya ada behavior response, yaitu bagaimana ikan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Nah, semua faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap dinamika daerah penangkapan ikan. Nelayan biasanya menentukan lokasi tangkap berdasarkan keberadaan dan pergerakan ikan di lautan. Jadi, perubahan lingkungan seperti suhu air laut atau arus akan mengubah kondisi ekosistem dan akhirnya mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara rinci apa aja sih faktor bioekoceanografi yang mempengaruhi dinamika daerah penangkapan ikan dan keberadaan ikan. Faktor utama suhu permukaan laut atau surface temperature SST. Suhu permukaan laut merupakan faktor utama untuk mempengaruhi aktivitas biologis dan distribusi organisme laut. Perubahan suhu dapat mengatur laju metabolisme, pertumbuhan, serta tingkat reproduksi biota di perairan. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menurunkan kelangsungan hidup organisme dan mempengaruhi pola migrasi alami. Selain itu, variasi suhu juga mempengaruhi sirkulasi air laut yang penting untuk penyebaran nutrien dan oksigen. Dan selanjutnya itu ada respon ikan terhadap suhu permukaan laut, yaitu ada ikan pelagis. Ikan pelagis itu cenderung bermigrasi mengikuti masa air dengan suhu optimal. Saat suhu meningkat, mereka bergerak ke perairan lebih dalam atau lebih dingin. Nah, ikan demersal itu lebih stabil di dasar laut, tetapi bisa mengalami stres dan penurunan pertumbuhan jika suhu melebihi batas atau toleransi fisiologis. Selanjutnya ada faktor suhu permukaan laut terhadap dinamika penangkapan ikan dan keberadaan ikan. Perubahan suhu permukaan laut mempengaruhi migrasi, pertumbuhan, dan distribusi ikan dan cenderung berpindah ke wilayah dengan suhu sesuai kisaran hidupnya, sehingga lokasi penangkapan ikan berubah mengikuti pergerakan masa air yang ideal bagi ikan. Selanjutnya itu ada faktor kedua, produktivitas primer atau A dan nutrien.
Produktivitas Premier menunjukkan kesuburan perairan yang mempengaruhi ketersediaan nutrien seperti nitrat dan fosfat. Tingginya produktivitas menandakan banyaknya fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Peningkatan produktivitas biasanya terjadi di daerah dengan suplai nutrien tinggi sehingga mendukung kelimpahan biota laut. Respon ikan terhadap faktor produktivitas primer. Ikan pelagi sangat responsif terhadap peningkatan produktivitas karena pakan zooplankton melimpah. Populasi ikan sangat kecil seperti sarden dan kembung meningkat secara cepat di wilayah kaya klorofil. Ikan demersal mendapatkan manfaat tidak langsung dari peningkatan deposit bahan organik di laut yang menjadi bahan makanan bentos. Faktor produktivitas primer terhadap dinamika penangkapan ikan dan keberadaan ikan. Produktivitas primer mempengaruhi ketersediaan makanan bagi ikan. Daerah dengan kandungan klorofil tinggi menjadi tempat berkumpulnya ikan pelagis. Saat produktivitas menurun, jumlah plankton berkurang dan ikan bermigrasi ke daerah yang lebih subur, menyebabkan perubahan pola dan intensitas penangkapan ikan. Faktor ketiga, upwelling dan divergensi nutrien. Upwelling adalah proses naiknya air laut kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan akibat pergerakan angin dan arus laut. Fenomena ini meningkatkan kandungan nutrien yang mendukung pertumbuhan fitoplankton dan organisme laut lainnya. Upwelling sering terjadi secara musiman dan menjadi indikator penting bagi kesuburan perairan, menyediakan zona dengan melimpah biota dan produktivitas ekosistem tinggi. Selanjutnya ada respon ikan terhadap faktor upwelling dan divergensi nutrien. Ikan pelagis membentuk agregasi besar di sekitar zona upwelling karena melimpahnya pakan alami. Ikan demersal mendapat dampak positif dari peningkatan suplen bahan organik di dasar memperkaya ekosistem bentik. Yang selanjutnya, faktor upwelling dan nutrien terhadap dinamika penangkapan ikan dan keberadaan ikan. Proses upwelling membawa nutrien ke permukaan laut, meningkatkan kesuburan perairan. Fenomena ini menarik banyak ikan pelagis karena pakan melimpah. Namun, jika upwelling melemah, produktivitas dan jumlah ikan cenderung menurun sehingga memengaruhi hasil penangkapan nelayan. Sirkulasi laut dan arus. Faktor yang keempat, kita akan membahas tentang sirkulasi laut dan arus. Arus laut adalah mekanisme alami yang menggerakkan massa air dan mendistribusikan nutrien, plankton, serta larva organisme ke berbagai wilayah perairan. Pola arus laut dipengaruhi oleh angin, suhu, dan salinitas yang saling berintegrasi membentuk sistem sirkulasi laut yang kompleks. Perubahan arah dan kecepatan arus bisa mempengaruhi penyebaran organisme laut serta dinamika ekosistem perairan. Respon ikan terhadap arus juga berbeda-beda. Ikan pelagis cenderung mengikuti arah arus untuk mencari makanan, memanfaatkan zona konvergensi arus sebagai tempat berkumpul. Sedangkan ikan demersal lebih terpengaruh oleh arus dasar yang menentukan penyebaran telur dan larva di sedimen. Arus laut juga berperan penting dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Zona pertemuan arus sering menjadi titik dengan konsentrasi ikan tinggi. Namun, perubahan arah arus dapat menggeser lokasi penangkapan dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya yaitu oksigen terlarut dan zona hipoksia. Faktor yang kelima adalah oksigen terlarut dan zona hipoksia. Oksigen terlarut adalah parameter vital yang menentukan kelangsungan hidup organisme laut. Ketika kadar oksigen di laut menurun, hal itu bisa menyebabkan stres metabolik, bahkan kematian massal bagi ikan dan organisme lainnya. Zona hipoksia adalah wilayah di laut dengan kadar oksigen sangat rendah.
biasanya terbentuk akibat dekomposisi bahan organik, kurangnya sirkulasi air, atau lemahnya proses fotosintesis fitoplankton. Respon ikan. Ikan pelagius biasanya hidup di lapisan permukaan dengan kadar oksigen lebih tinggi. Sedangkan ikan demersal lebih rentan karena hidup di dasar laut, di mana kadar oksigen cenderung rendah. Hal ini menurunkan aktivitas makan dan bisa menyebabkan kematian massal. Oksigen terlarut berperan penting dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Penurunan oksigen dapat menyebabkan ikan berpindah ke wilayah dengan kondisi lebih baik, mempengaruhi distribusi populasi dan produktivitas perikanan. Selanjutnya yaitu kedalaman dan termoklin. Faktor yang keenam, kita lanjut ke kedalaman dan termoklin. Kedalaman laut menentukan kondisi fisik seperti suhu, tekanan, dan intensitas cahaya yang berpengaruh pada kehidupan organisme laut. Termoklin adalah lapisan peralihan di mana suhu air menurun tajam antara lapisan permukaan dan lapisan bawah laut. Lapisan ini membatasi perpindahan nutrien dan oksigen, serta membentuk stratifikasi ekosistem laut. Respon ikan. Ikan pelagis akan menyesuaikan kedalaman renang sesuai posisi termoklin yang nyaman untuk suhu dan ketersediaan pakan. Sedangkan ikan demersal dipengaruhi secara tidak langsung karena termoklin dapat membatasi suplai oksigen dari permukaan ke dasar. Kedalaman dan posisi termoklin sangat berpengaruh terhadap dinamika daerah penangkapan ikan. Perubahan posisi termoklin dapat menyebabkan ikan berpindah lapisan air dan mengubah lokasi potensial penangkapan. Terima kasih. Selanjutnya, faktor yang ketujuh, kita bahas tentang struktur habitat dasar laut. Struktur dasar laut seperti pasir, lumpur, karang, dan lamun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Habitat dasar ini menjadi tempat bagi organisme untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kondisi bentuknya stabil mencerminkan lingkungan yang sehat dan beragam. Namun, aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebih dapat merusak struktur habitat dasar serta menurunkan produktivitas perairan. Respon ikan terhadap kondisi ini juga berbeda. Ikan pelagis jarang berinteraksi langsung dengan dasar laut, tetapi tetap terpengaruh lewat rantai makanan. Sedangkan ikan demersal sangat bergantung pada kondisi habitat dasar. Jika habitat rusak akibat trawl atau sedimentasi, populasi ikan dasar seperti kakap dan kerapu bisa menurun drastis. Kesehatan habitat dasar juga berpengaruh terhadap daerah penangkapan ikan. Jika habitat rusak, aktivitas penangkapan ikan akan berkurang karena stok ikan menurun. Jadi, menjaga kondisi dasar laut adalah langkah penting untuk keberlanjutan perikanan. Nah, sekarang faktor ke-8 kita masuk ke salinitas dan estuari. Salinitas menggambarkan kadar garam di perairan laut yang berpengaruh terhadap keseimbangan osmotik organisme akuatik. Nilai salinitas bisa berubah cukup signifikan, terutama di daerah estuari, yaitu wilayah pencampuran antara air laut dan air tawar. Perubahan salinitas yang terlalu drastis dapat mengganggu proses fisiologis organisme dan menyebabkan pergeseran habitat alami. Daerah dengan salinitas yang stabil biasanya memiliki tingkat kelimpahan biota laut yang tinggi. Nah, respon ikannya juga berbeda. Ikan pelagis, terutama spesies juvenil, sensitif terhadap perubahan salinitas, umumnya hidup di wilayah pesisir. Nah, ikan demersal membutuhkan kestabilan salinitas di dasar laut. Gangguan besar dapat menghambat reproduksi dan pertumbuhannya. Salinitas juga sangat mempengaruhi dinamika daerah penangkapan ikan. Ketika musim hujan membawa air tawar di daratan, salinitas laut bisa berkurang. Hal ini bisa membuat ikan berimigrasi ke laut lepas, sehingga nelayan harus menyesuaikan lokasi tangkap sesuai fluktuasi musim. Next. Terakhir, faktor yang ke-9 kita bahas polutan dan mikroplastik. Isu pentingnya adalah ekologi laut modern, yaitu pencemaran laut akibat logam berat, pestisida, dan hidrokarbon. Juga mikroplastik yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem perairan. Zat ini bisa mengganggu sistem fisiologis organisme laut, menurunkan daya tahan tubuh, dan terakumulasi dalam rantai makanan.
Dalam jangka panjang, pencemaran menyebabkan penurunan kualitas habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengendalian polusi laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Respon ikan, yaitu ikan pelagi, sering terpapar langsung mikroplastik di kolam air yang dapat mengganggu sistem pencernaannya, hingga demersal yang lebih rentan terhadap akumulasi polutan karena hidup di sedimen tempat polutan sering mengendap. Masuknya polutan dan mikroplastik ini mempengaruhi kualitas habitat serta hasil tangkapan. Jika kondisi terus memburuk, produktivitas tangkapan bisa turun, bahkan stok ikan berkurang. Maka dari itu, menjaga laut dari pencemaran adalah kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem dan perikanan. Nah, dari hasil pemaparan teman-teman kelompok 3 mengenai faktor bioekoseanografi, dapat disimpulkan bahwa faktor bioekoseanografi ini berperan penting dalam mengendalikan distribusi dan kelimpahan ikan di suatu perairan. Perubahan kondisi oseanografi menyebabkan pergeseran daerah penangkapan ikan, sehingga lokasi hotspot ikan itu tidak bersifat tetap. Nah, ikan pelagis dan demersal juga memiliki respon berbeda terhadap suatu lingkungan. Ikan pelagis lebih mobile, sedangkan demersal lebih sensitif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemahaman terdapat dinamika biooceanografi sangat penting untuk menentukan strategi penangkapan ikan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem agar produktivitas sumber daya ikan tetap terjaga. Nah, berikut adalah beberapa referensi utama yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini, yang mencakup berbagai studi mengenai bioekoseanografi, distribusi ikan pelagis dan juga demersal, serta pendekatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sumber-sumber ini menjadi dasar ilmiah dalam menganalisis hubungan antara kondisi bioekoseanografi dan dinamika populasi ikan. Oke, demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga presentasi ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana pentingnya bioekoseanografi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mari terus menjaga laut untuk masa depan yang lebih baik. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.